Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman sekalian, ketemu lagi di kajian online Ramadan, program dari Rohis SMK Negeri 2 Yogyakarta. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan nikmat kesempatan, nikmat waktu, nikmat iman, nikmat ihsan sehingga kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan ini. Teman-teman sekalian, tidak semua orang bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Mungkin secara zahir fisiknya ketemu dengan bulan Ramadan, tapi tidak semua orang bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Sebagaimana yang Allah sampaikan di Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang-orang berimanlah yang akan menjumpai nikmatnya Ramadan. Hanya orang-orang berimanlah yang akan merasakan nikmatnya Ramadan. Hanya orang-orang berimanlah yang akan merasakan sedihnya kehilangan Ramadan atau menemui akhir bulan Ramadan. Teman-teman sekalian, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita juga masih diberikan kesempatan dan iman. Karena ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita tidak membersamai itu dengan iman, tidak membersamai itu dengan keseriusan, maka kesempatan yang Allah berikan ya akan terbuang percuma. Jadi, mari kita bersama-sama menyadari bahwa kesempatan yang sudah Allah berikan kita landasi dengan iman, maka kita serius semaksimal mungkin untuk bertemu dan berinteraksi dengan bulan Ramadan. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir dan senantiasa kita rindukan untuk bertemu beliau di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, Pak Kuncoro ingin membawakan satu hadis dalam hadis Sahih Bukhari. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepada saya Khubayb bin Abdurrahman dari Hafs bin Hashim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan orang yang beriman yang akan mendapatkan naungan atau perlindungan dari Allah dan di bawah naungannya itu pada hari kiamat, yang ketika tiada naungan kecuali naungannya, yaitu yang pertama, pemimpin yang adil, yang kedua, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah, yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, yang kelima, seorang laki-laki yang ketika diajak maksiat oleh seorang wanita yang kaya lagi cantik, maka dia mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang keenam, orang yang bersedekah di mana tangan kanannya mengetahui dan tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan. Dan yang ketujuh adalah seorang laki-laki yang senantiasa berzikir kepada Allah dan mengasingkan diri sehingga kedua matanya basah karena menangis. Ini dituliskan dalam hadis Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh tadi yang kita baca tadi. Teman-teman sekalian, di nomor 7 hadis ini menjelaskan tentang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri sendirian sehingga kedua matanya basah karena menangis. Di bulan Ramadan ada satu momen, yaitu momen Lailatul Qadar atau yang kita kenal dengan malam yang lebih berkah atau keutamaannya melebihi daripada 1000 bulan. Di waktu itu kita disunahkan untuk beriktikaf atau menyendiri. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita ingin menjadi salah satu dari 7 yang mendapatkan naungannya Allah di yaumul akhir,
kita bisa menjadi salah seorang di antaranya dengan beritikaf di masjid, menyendiri, berzikir kepada Allah, mengingat kesalahan-kesalahan dan dosa kita, menyadari apa kesalahan kita dan kita memperbaiki itu sedikit demi sedikit. Teman-teman sekalian, apakah caranya hanya itu untuk mengoptimalkan Ramadan? Karena ketika kita serius dengan bulan Ramadan, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa sholat, perbanyak sholat dengan sholat taraweh, sholat lail, sholat malam, kemudian perbanyak tadarus, perbanyak zikir, perbanyak mengingat Allah, dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, selain orang yang menyendiri kemudian menangis karena mengingat atau bermuhasabah, dalam 7 golongan tadi atau 7 orang yang Allah berikan naungannya, ada laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Maksud apa? Hatinya, waktunya, ibadah, perilakunya, kemudian tenaganya dia curahkan untuk memakmurkan masjid. Apalagi di bulan Ramadan ini, insya Allah pasti semua masjid ramai dengan kegiatan. Maka ketika kita menjadi salah satunya yang berperan untuk meramaikan masjid, insya Allah kita termasuk ke dalam salah satu dari 7 golongan itu tadi. Teman-teman sekalian, selain itu ada juga seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah. Maka ketika kita di bulan Ramadan berserius untuk berbanyak ibadah kepada Allah, maka insya Allah kita termasuk ke dalam salah satu dari 7 golongan tersebut. Jadi cara untuk mendapatkan naungan Allah atau cara untuk mendapatkan cintanya Allah, apalagi di bulan Ramadan yang keberkahannya jauh lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain, kita bisa mengisi waktu kita dengan menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di masjid, menautkan hati kita untuk memakmurkan masjid. Syukur alhamdulillah selama kita 30 hari ini bisa berbuah iman. Ketika selesai Ramadan, hati kita tetap terpaut kepada masjid, kegiatan kita tetap kegiatan-kegiatan yang memakmurkan masjid. Teman-teman sekalian, selain itu kita juga bisa menyibukkan diri kita dengan ibadah. Misal kita targetkan dalam 1 bulan Ramadan kita menghatamkan 1 kali Al-Quran. Syukur alhamdulillah setelah Ramadan program itu tetap terus berjalan. Misal contoh yang lain adalah ketika kita mengajar ngaji ketika mau menjelang berbuka. Ya syukur alhamdulillah itu dilanjutkan setelah Ramadan, kita tetap mengajar anak-anak TPA. Itu adalah hal yang bisa kita lakukan dan upayakan di masjid. Selain itu adalah tadi dengan dengan mengasingkan diri di masjid ya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, teman-teman sekalian, satu pesan terakhir untuk kita semua adalah Nabi pernah menjelaskan kepada kita, di akhir zaman umatku ketika dia memegang syariat itu dia bagaikan memegang bara api yang panas. Ketika dia memegang bara api yang panas itu, ketika baranya dia pegang tangannya maka akan terasa sakit. Tapi ketika bara itu dia lepaskan, maka akan terbakarlah seisi atau sekelilingnya. Nah, apa kaitannya dengan hari-hari ini? Teman-teman sekalian, contoh kita pasti tidak bisa kita tidak bisa memungkiri pasti ketika teman-teman semua diajak yuk buka bersama dengan teman-teman SMP atau teman-teman SD atau teman-teman kampung dan lain sebagainya, pasti kita akan senang untuk melakukan itu. Tapi ingat teman-teman sekalian, ketika teman-teman nanti buka puasa bersama, ada hal-hal yang sifatnya wajib dan harus kita lakukan. Apa itu? Sholat maghrib, sholat isya, syukur alhamdulillah berjamaah, syukur alhamdulillah kemudian dilanjutkan dengan tarawih. Nah, ketika teman-teman nanti berbuka puasa, jangan sampai itu ditinggalkan atau dilupakan. Tadi yang Pak Kunjoro katakan, di akhir zaman ketika kita memegang teguh syariat, seperti memegang yang namanya bara api yang panas. Kalau kita mau mengikuti teman-teman kita yang pada umumnya, biasanya kalau buka puasa bersama ya menghabiskan waktu, akhirnya sholat maghribnya ketinggalan, akhirnya sholat isyanya kelupaan, akhirnya sholat tarawihnya justru tidak dilaksanakan. Nah, kita harus memegang teguh syariat itu. Mau dikatain apapun terserah, yang penting kita pegang teguh syariat,
kita laksanakan sholat maghrib, kita laksanakan sholat isya, syukur kalian menjadi motor untuk teman-teman kalian ketika buka puasa bersama. Yuk sholat maghrib, yuk sholat isya, yuk sholat tarawih berjamaah. Itu akan membawa kebaikan untuk diri kita sendiri maupun untuk lingkungan kita semuanya. Teman-teman sekalian, mari kita optimalkan Ramadan ini, karena bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir, bisa jadi Ramadan ini kita hanya dapat setengah karena keburu malaikat Israel ngampiri kita, bisa jadi kita malah ya cuma dapat sepertiganya. Syukur alhamdulillah kalau bisa sampai ketemu bulan Syawal atau Idul Fitri. Maka mari kita optimalkan kesempatan yang sudah Allah berikan, iman yang masih Allah tanamkan kepada kita untuk kita optimalkan mencapai predikat atau gelar atau tujuan utama dari Ramadan, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena untuk menjadi orang bertakwa kita harus serius. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai kita mati pun, sampai kita sekarat pun, kita harus memegang teguh iman kita dan memegang teguh ikhtiar kita untuk menjadi orang-orang yang beriman. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu dan lain kesempatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.